Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan murid-murid saya. Mereka mengatakan murid-murid saya, dan tidak pernah mengatakan bekas murid-murid saya, karena mereka masih menyatakan saya masih banyak belajar dari Bapak. Tetapi saya justru membalas apa yang mereka sampaikan itu. Sekarang ini saya lebih banyak belajar dari Anda. Dulu memang saya mengajar, tetapi ketika saya mengajar pun saya banyak belajar dari Anda semua. Saya belajar dari bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Anda menata diri untuk menjadi diri Anda, bagaimana Anda berbicara dengan saya sebagai orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi proses belajar yang saya lalui ketika saya menjadi pengajar atau menjadi guru Anda. Dan saya pernah mengatakan kepada diri Anda, saya tidak pernah merasa selamanya jadi guru. Ketika saya jadi guru secara formal, sebenarnya saya juga menjadi murid Anda semua yang secara formal menjadi murid-murid saya. Dan sekarang ini Anda sudah mengetam, sudah memanen tanaman yang pernah Anda tanam sejak dulu. Dan alhamdulillah, di antara Anda ada yang menjadi pengusaha yang sukses, menjadi guru yang sukses, menjadi dosen yang sukses, menjadi dai yang sukses, jadi mubalik yang sukses, ada yang menjadi kiai, dan ada yang menjadi orang-orang yang sekarang ini dicari orang karena Anda bisa memberi motivasi pada banyak orang. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita semua. Saya katakan bahwa saya selalu ingat terhadap sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa ada salah satu yang tidak terputus pahalanya, yaitu ilmu yang mutafa'abi, ilmu yang dimanfaatkan. Saya memang tidak punya ilmu banyak, tetapi ilmu saya insya Allah bermanfaat untuk diri saya dan banyak orang. Dan mudah-mudahan Anda terus memanfaatkan ilmu yang Anda dapat dari saya ketika Anda masih belajar bersama saya. Dan saya pun akan mengamalkan ilmu yang saya dapatkan dari Anda semua. Dan alhamdulillah, mereka memahami. Di antara mereka bahkan ada yang sudah menjadi profesor, jadi guru besar di sebuah perguruan tinggi di Sulawesi. Ketika menyapa saya di WA, di Facebook, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ilmu Anda bermanfaat dan Anda mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi dosen yang sukses juga sudah banyak. Ada yang dulu saya bimbing ketika mengerjakan pekerjaan yang sulit, termasuk ketika menulis skripsi, sekarang justru menjadi pembimbing skripsi yang sangat bagus. Alhamdulillah, dulu kesulitan, tapi sekarang mendapatkan kemudahan. Dan itulah perjalanan hidup yang harus kita lalui. Dan saya selalu mengatakan, bersyukurlah, terimalah apa yang Anda dapatkan dari Allah, seperti apapun sesuatu yang diterima, karena tidak ada yang tidak baik sesuatu yang datang dari Allah. Bahkan saya katakan, seburuk apapun sesuatu yang Anda terima dari Allah itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Itu hanya persepsi Anda, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya.
Allah selalu berkasih sayang pada hambanya, karena sifat Rahman dan Rahim Allah itu selalu mendahului kemarahan Allah. Adab Allah bisa diberikan kepada siapapun, tetapi Allah lebih senang untuk memberikan kasih sayang kepada hambanya, sehingga hambanya selalu diberi peringatan untuk tidak berjalan di jalan yang tidak lurus dan tidak berjalan ke arah yang tidak baik. Termasuk di dalamnya ketika saya dan Anda semua menerima musibah, jangan pernah mengeluh. Persepsikan semuanya itu, dan Anda harus punya persepsi bahwa itu adalah bagian dari cari Allah untuk mengingatkan kita, sehingga kita benar-benar ingat kembali kepada Allah, karena jangan-jangan selama ini kita sudah lupa kepada Allah. Itu adalah bagian dari ujian Allah untuk membuat kita semakin kuat, sehingga ketika kita diuji dengan sejumlah musibah, itu adalah ujian kesabaran, dan bersyukurlah karena Allah masih menyayangi kita dengan menguji kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar. Jadi diuji untuk bersabar itu harus bersyukur, dan ketika kita tidak mendapat ujian, barangkali kita akan bisa lupa kepada Allah, ya, barangkali kita akan menjadi orang yang tidak ingat lagi kepada Allah. Kita menjadi orang yang lemah karena Allah tidak pernah menguji kita, dan ujian-ujian itu sebenarnya adalah merupakan cara Allah untuk memperkokoh iman kita, dan pada saatnya kita akan bisa berjalan dengan iman yang kokoh di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar bisa di jalan yang lurus, berada di jalan yang lurus, dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya juga akan bercerita tentang bagaimana saya berinteraksi dengan banyak orang. Saya katakan bahwa saya kadang-kadang miris, ya, merasa khawatir ketika sekarang ini banyak orang yang berseteru, banyak orang yang saling mencercah, banyak orang yang saling mencela, bukan mengkritik, mencela, mencemooh, dan bahkan mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang tidak baik kepada orang. Dan bahkan maaf, itu banyak orang yang entah dengan sengaja atau tidak mendiskreditkan orang, mengungkap kejelekan orang, memfitnah orang, dan fitnah itu berjalan sedemikian rupa, apalagi ghibah, waduh, luar biasa berjalan. Apalagi dengan adanya media sosial ini, luar biasa, sesuatu yang memprihatinkan, dan inilah yang perlu segera kita sadari. Saya masih ingat betul ketika membaca sejarah keemasan Islam. Spirit Islah pada zaman keemasan Islam itu betul-betul menjadi andalan untuk bisa merajut ukhuwah kita, umat Islam. Tetapi kini ukhuwah itu semakin pudar karena apa? Spirit Islah itu sekarang semakin pudar, hingga rajutan ukhuwah yang pernah terjalin kini lepas seperti benang-benang yang tengah terurai. Bahkan ada pula yang sudah berwujud menjadi benang kusut yang sangat sulit untuk diurai kembali. Oleh karena itu, kini saatnya kita umat Islam merajut kembali benang-benang itu dengan spirit Islah yang baru, agar ukhuwah yang pernah terajut itu bisa terwujud kembali. Mempersatukan kembali umat Islam, memperbaiki sesuatu yang sudah tidak baik, itu adalah sesuatu yang menjadi tugas kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah merenung ketika membaca salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat pada ayat 9. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu wa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman itu berperang, maka damaikanlah olehmu antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada Allah.
Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kamu sekalian, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, semangat islah itu adalah semangat yang sekali lagi perlu kita tumbuhkan kembali. Bagaimana yang sudah pudar, bagaimana kita membangun kembali semangat persaudaraan agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang bersaudara, karena iman yang tumbuh di dalam diri kita yang akan menyemangati kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Sekali lagi, semangat islah itu harus kita tumbuhkan. Orang-orang yang beriman semuanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk mendamaikan antar orang-orang yang beriman. Dan kalimat ini selalu saya renungkan, bagaimana kita punya semangat untuk saling mendamaikan. Terhentinya sesuatu yang seharusnya terus berjalan, berjalannya sesuatu yang seharusnya segera berhenti, mari kita coba untuk kita renungkan. Ketika Allah merintahkan kita berbuat islah, bermakna Allah tengah menegur kita, hentikan kerusakan, tingkatkan kualitas kebaikan, sehingga kita bisa memberi manfaat lebih banyak pada banyak orang. Dalam konteks hubungan antar manusia, nilai kebaikan itu bisa tercermin dalam keharmonisan hubungan antar mereka. Oleh karenanya, jika ada keretakan hubungan antar mereka, mereka sendirilah yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memperbaiki agar hubungan yang harmonis itu pulih kembali. Inilah yang disebut dengan spirit atau semangat roh islah, roh perbaikan, agar hubungan yang harmonis itu tetap tumbuh dan kita terhindar dari konflik yang bisa mengakibatkan retaknya hubungan antara kita. Saya termasuk orang yang prihatin bagaimana umat Islam itu sekarang sudah sulit untuk dipersatukan. Bangunan ukhuwah itu sedemikian retak, mereka saling curiga, mereka saling menghujat, mereka saling membenci, mereka saling merendahkan, saling menafikan satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di antara kita para jemaah. Dalam melakukan islah, perbaikan apapun, kita tidak boleh berpihak kepada pihak-pihak tertentu. Kita harus berpihak pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, berpihak pada nilai-nilai keadilan, sehingga semua pihak itu tidak ada yang terzalimi. Karena islah itu harus berangkat dari keinginan untuk menjadi yang lebih baik, menjadi lebih benar, menjadi lebih bermanfaat. Islah yang dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, harus mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak yang berseteru dalam berbagai ragamnya, termasuk dalamnya perseteruan antara kita ketika kita terjun di dunia politik. Saya masih ingat betul bagaimana kita ini saling menghujat hanya karena perbedaan partai politik yang belum tentu itu adalah sesuatu yang esensial. Bahkan di dalam dunia bisnis saya pernah mendapati dua orang saudara yang berseteru karena persaingan bisnis yang tidak sehat. Ini yang perlu diislahkan, perlu diperbaiki kembali hubungan itu. Dan ketika kita berbuat islah, kita harus berlaku adil terhadap semuanya, termasuk pada diri kita. Kata-kata aksi itu di dalam rangkaian kalimat yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9 itu mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh berlaku zalim pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Para ulama mengatakan bahwa keadilan itu harus diterapkan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Keadilan itu harus menjadi sesuatu yang kita tumbuhkan. Keadilan itu harus menjadi nilai yang selalu kita bawa untuk bisa melakukan islah kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga islah yang kita lakukan itu akan berakhir pada keindahan, karena tidak ada yang tercerai, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa terzalimi. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, Islam itu adalah agama kedamaian. Islam adalah agama yang bebas dari ajaran yang mengajarkan tentang pemeliharaan sikap dendam, kebencian, rasa sakit hati. Bahkan Islam menekankan agar
Aktivitas islah itu senantiasa harus dikumandangkan dan diterapkan dengan upaya untuk membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dalam arti yang luas. Apa saja masalah yang dihadapi serta kapan saja perselisihan itu muncul, kata para ulama, islah harus menjadi pilihan untuk kita pilih menjadi bagian dari solusi, sehingga keutuhan ukhuwah kita dalam pengertian yang luas akan tetap terjaga dan perseteruan dalam berbagai rakyatnya akan selalu sirna. Dan selalu saya katakan, saat ini sudah seharusnya umat Islam menjadi trendsetter, pemrakarsa yang pertama dan utama dalam tindakan islah ini, sebagaimana firman Allah yang substansi yang memberikan motivasi kepada semua orang yang beriman tanpa kecuali di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Sekali lagi, para jamaah yang dirahmati Allah, betapa pentingnya islah ini sehingga Rasulullah SAW pun mencela seorang muslim yang tidak saling bertutur kata, bertutur sapa dengan sesamanya lebih dari 3 hari, sebagaimana sabda Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyahjur ahaw fawqa 3 layal yaltaqiyani wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bil salam. Tidak hal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mulai untuk mengucapkan salam. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, yang selalu menginspirasi saya ketika saya baca kembali. Bahkan saya selalu mengatakan, di dalam kehidupan yang sempit pun, misalnya di dalam kehidupan rumah tangga, semangat islah itu harus menjadi semangat yang tumbuh. Karena bukan tidak mungkin suami istri berseteru, anak dan orang tua berseteru, di antara kita berseteru di dalam keluarga. Sehingga kita harus punya semangat untuk memperbaiki lagi hubungan yang retak sekecil apapun. Ayat-ayat yang berbicara tentang islah itu adalah ayat-ayat yang membangun semangat bahwa kita harus memulai untuk menjadi orang yang selalu harus memperbaiki hubungan antar kita. Jangan sampai kita menunggu orang untuk berbuat islah. Kitalah yang harus punya semangat untuk memulai, sampai akhirnya kita pun juga yang akan bisa menjadi orang yang selalu memimpin orang lain untuk berbuat islah. Sekali lagi, dengan islah mudah-mudahan kita akan menjadi masyarakat yang penuh dengan keharmonisan. Kita menjadi keluarga yang harmonis. Kita menjadi orang-orang yang bisa saling menyapa dengan senyum kita. Jangan sampai ada di antara kita yang tersakiti. Jangan sampai di antara kita ada yang terzalimi. Mari berbuat adil yang seadil-adilnya kepada semua orang, dan bahkan berbuat ihsan. Lakukan yang terbaik kepada semua orang, seperti kita juga berharap orang lain memperlakukan diri kita dengan perlakuan yang terbaik. Sekali lagi mudah-mudahan semangat islah selalu menggelora